Jadi startnya tuh dari bersyukur. Jadi ternyata kunci dari segala kunci manifestasi itu sangat simpel. Apa? 1, sadari dulu bahwa dirimu adalah percikannya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika bicara kelimpahan, artinya sadari semua sudah ada dan tersedia. Semua udah disediakan sebetulnya. Masalahnya dia belum jadi realita ada di tangan kita karena ada yang menghalangi. Dan ada banyak terjadi nih Teh ya. Pada saat dia di dalam sebuah peristiwanya dia yang dia harus hadapi, pikirannya Teh yang terlalu banyak bermain. Ya. Pikiran atas ketidakmampuannya untuk menghadapi itu. Ya. Benar Teteh. Dan pada waktu untuk masa lalu, ya dia tidak move on. Melabelkan diri. Jadi dia tidak merasa yakin, khawatir itu muncul untuk menghadapi yang ada di depannya. Nah, pikiran untuk hening ini Teh, dengan sadar nafas syukur. Ini begitu kita masuk, hening, tarik kan ya Teh ya? Ya. Tarik kepada sadar nafas syukur. Untuk melarutkan itu, kita cukup hening saja kan Teh? Iya, cukup duduk, diem. Karena gini rumusnya. Start pertama dari segalanya itu adalah sebuah keputusan. Mau tetap seperti ini atau mau berubah. Cuma itu sebetulnya start awal. Ketika udah mulai masalah datang bertubi-tubi, udah mulai capek, lelah, pertanyaan berikutnya, mau tetap merasakan seperti ini atau di dalam kehidupan sejatinya kita atau hak hidup setiap orang sama Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut, itu udah dalam rancangan hidupnya setiap orang, hak hidup semua manusia, termasuk kamu, termasuk semua teman-teman. Hak hidupnya adalah bahagia dan berkelimpahan. Itu hak hidup loh. Hak hidup artinya kita punya peluang untuk merasakan itu. Bahagia dan berkelimpahan dan mengalami kebahagiaan dan mengalami kelimpahan. Itu udah hak hidupnya. Sadari dulu itu, sadari dulu fakta itu, terbuka dulu untuk sebuah fakta itu. Benar. Nah, ketika fakta default Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut, mempunyai rancangan terhadap hidup kamu, sebetulnya goals terindahnya itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Ketika kita compare di kehidupan kita yang sekarang, kok belum itu ya? Kok belum di titik itu ya? Betul. Kok belum ada rasa bahagia dan tenang, damai, berkelimpahan? Belum. Iya. Kalau itu belum, artinya ada yang salah. Yes. Artinya kamu udah mulai harus duduk diam, lalu bertanya ke dalam. Tuhan yang maha baik, semesta yang maha baik, atau apapun kamu menyebut itu, tanya ke dalam. Apa yang harus aku lakukan ya untuk memperbaiki semua ini? Cara satu-satunya simple. Duduk diem, hening, izinkan pikiranmu tenang. Jadi diem, hening, izinkan pikiranmu tenang. Pikiran bisa tenang kalau dia dikasih kerjaan. Kalau dilepas, dia akan lari, loncat ke masa lalu, dan dia akan loncat ke masa depan. Dia akan loncat ke masa lalu untuk mengkhawatirkan sesuatu yang udah terjadi. Dan biasanya loncat ke masa lalu si pikiran ini, dia akan selalu ada cerita untuk pada akhirnya kita merasa bersalah. Merasa menyesal. Aduh, kalau dulu aku nggak lakukan ini, pasti jadinya nggak begini. Aduh, menyesal. Ada rasa menyesal, ada rasa bersalah. Lalu dia loncat lagi ke masa depan. Masa depan kan cerita yang belum terjadi. Pasti keluarnya adalah, nanti gimana ya anak-anakku sekolah, nanti gimana ya masa depanku. Kalau ke belakang dia menyesal, kalau ke depan dia pasti akan khawatir. Untuk membuat pikiran ini diam, kamu harus kasih kerjaan dia. Apa? Izinkan pikiran menyadari nafas. Jadi biarkan pikiran itu menyadari nafas, izinkan pikiran menyadari nafas dan taruh pikiran di ujung hidung, di sini nih.
Gambarin aja pikirannya, taruh di ujung hidung sini, dan kasih dia pekerjaan hanya menyadari nafas masuk, nafas keluar. Dia jadi kayak polisi gitu ada di sini. Bayangin aja si pikiran tuh kalau kayak polisi kecil gitu, dia merhatiin ada nafas masuk, ada nafas keluar gitu. 3 kali hitungan. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Itu ketenangan mulai datang. Masya Allah, Teh. Benar-benar, Teh. Jadi rumusnya ketika pikiran itu tenang, pikiran itu diam karena udah dikasih kerjaan menyadari nafas kan. Pikiran tenang, pikiran diam, pikiran itu cooling down. Tenang. Ketika pikiran itu tenang, kesadaran kita, sejatinya kita, naturalnya kita, dia naik ke permukaan. Naik. Disitulah kita bisa ngobrol. Di titik pikiran kita tenang. Karena di dalam ketenangan akan selalu ada jalan keluar. Yes, benar. Akan selalu ada kemungkinan yang tak terfikirkan. Akan selalu ada intuisi di sana karena itu adalah natural kamu. Dan memang di saat momen itu kita kepada diri siap. Iya, untuk terbuka juga apapun. Karena kita sudah tenang, berpotensi kemungkinan yang tadi Teteh bilang. Iya. Karena sebetulnya sejatinya kita kan itu landasan segalanya ya, atau latar belakang lah. Iya. Landasan. Ini sejatinya kita nih, dia ada di dasar. Dasar dari latar belakang kita itu adalah cinta tanpa batas. Cinta tanpa batas, kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan, dia ada di dasar nih. Dasar dari segalanya. Tapi karena kita hidup udah bertahun-tahun di dunia ini, banyak peristiwa ya. Dari mulai lahir, SD, SMP, SMA, mulai ada belief yang ditanemin tuh sama orang tua kita dan lingkungan. Udah mulai ada, nak, kamu kalau mau dapat uang, nak, kerja keras, nak. Mulai ada data masuk kan, berupa belief, berupa asumsi, berupa keyakinan, berupa labeling. Nak, kamu mah cuma anak petani, nak, labeling. Ya, labeling diri. Kamu anak petani, gak usah mimpi punya mobil BMW, nak. Petani, nak, gak bisa, nak. Udah, cukup kamu belajar yang rajin aja, itu kerja keras. Itu harus dirilis. Bener Teh. Jadi pada saat teman-teman ataupun bahkan Fiona gitu ya menginginkan sesuatu, kan boleh ya kita ada goalnya kita. Iya. Nah ternyata peristiwa yang ada lalu itu membuat melimitasi diri kemampuan kita. Sama seperti sekarang tadi ini. Duduk tenang dulu. Betul. Dan terbukalah Vi dengan apa yang disajikan. Taruh peranmu di situ. Masya Allah Teteh, nggak ada sesuatu yang kebetulan kan? Ya. Dan yang tadi kembali pada suatu masuk, ada dogma, ada peristiwa yang membuat dia tidak yakin. Dan benar Teh, rasa bersalah. Peristiwa yang lalu tuh frekuensi di bawah semua itu. Iya, betul. Makin kita tidak bisa tenang. Nah begitu kita menyadari dengan nafas sadar syukur, Masya Allah Teh memang itu toolsnya sih ya. Nah tadi Teteh masuk, begitu kita sudah rasakan tenang, apa yang selanjutnya dilakukan? Dengan rilis kan Teh. Nah betul. Rilis yang paling harus disadari teman-teman, merilis apa sih Teh kan gitu. Iya, gini, pada saat step pertama, jadi gini, semua fasenya nggak ada yang susah, Fiona. Nggak ada yang susah. Karena sejatinya kamu itu sederhana dan simple. Pegang itu ya. Oke. Caranya sangat sederhana dan sangat simple. Dan sangat bisa dilakukan sama setiap orang. Kenapa dikatakan simple dan sangat bisa dilakukan sama setiap orang? Kira-kira kalau setiap orang bisa napas nggak? Iya, itu udah otomatis ya Teh. Setiap orang pasti bisa nafas kan? Nggak ada yang nggak bisa nafas kan? Caranya itu semudah kamu bernafas. Iya, tidak merumitkan ya Teh. Nggak ada cara teknik yang ribet-ribet itu nggak ada. Semudah kamu bernafas.
Caranya gimana? Start pertama untuk pemula, untuk awalan lah ya. Sadari aja nafas masuk. Mulai sadari nafas masuk, ketika nafas itu masuk, sadari, oh, ada kehidupan di dalam nafas ini ya. Mengawali segalanya dengan bersyukur. Pada saat kamu bernafas dengan sadar, ya Allah, terima kasih atas nafas. Itu aja dulu. Iya. Karena di dalam surat Ibrahim atau ada sebuah literatur kitab suci ya, mengatakan bahwa ketika kamu bersyukur, nikmatmu pasti aku tambahkan. Ketika kamu bersyukur, maka aku tambahkan. Iya. Jadi startnya tuh dari bersyukur. Jadi ternyata kunci dari segala kunci manifestasi itu sangat simpel. Apa? 1, sadari dulu bahwa dirimu adalah percikannya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika bicara kelimpahan, artinya sadari semua sudah ada dan tersedia. Semua udah disediakan sebetulnya. Masalahnya dia belum jadi realita ada di tangan kita karena ada yang menghalangi. Berupa lapisan-lapisan endapan tadi. Tugas utama kita adalah yang menghalangi ini izinkan remnya dilepas, rem limitasi kan kayak siapapun gitu, aduh nggak bisa, kan kayak nginjek rem. Bener nggak? Kayak membatasi kan, kayak nginjek rem. Aduh nggak bisa, aduh nggak mungkin, aduh aku mah gini. Itu kayak nginjek rem kan. Nah remnya lepasin. Karena kamu sebetulnya potensi tanpa batas. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Karena tanpa batas ini selalu ada dan tersedia di setiap tubuh manusia. Dan sangat memungkinkan itu bisa terjadi. Asalkan kamu mengambil keputusan, kamu mau apa nggak mau gitu. Iya, kalau mau artinya habitmu harus berubah. Karena kita bicara data. Data yang udah ada di dalam diri. Kalau selama ini selalu di dalam data nggak mungkin, nggak bisa, susah. Ya data nggak mungkin, nggak bisa, susah ini kalau kamu nggak pernah rilis, pantulannya akan selalu jadi kamu nggak bisa, nggak susah dan ya nggak mampu gitu. Ambil keputusan untuk rilis itu. Sehingga ketika ini udah dirilis, rilis tipis. Ketika ini udah tipis, lapisan yang menghalangi yang tersisa apa? Potensi tanpa batas itu. Sejuta lautan kemungkinan. Artinya yang tersisa adalah kemudahan, kelancaran, jalan keluar. Karena base di dalamnya ini udah lautan samudra kemungkinan tanpa batas. Iya, artinya Masya Allah, rilis tadi itu kan sesuatu yang kita tahu menutupi sejatinya kita. Betul. Nah, diawali dari apa? Kita sadari bahwa itu data yang lama. Ya, tidak merubah kita dan peristiwa yang ada ini bagian kita menyadari kita yang bertanggung jawab 100%, ya kan? Betul. Apapun yang terjadi. Dan ini keputusan, membutuhkan keputusan untuk merubah itu. Nah, pada saat kita merubah, tahu akhirnya apa sih yang perlu dirilis? Tahu bahwa ternyata kita tuh banyak lapisan yang harus dilepas satu persatu. Gitu ya Teh ya? Betul. Masya Allah, keputusan untuk berubah dulu ya Teh ya. Iya. Sadari apa yang ada di kita alami saat ini dan kita memutuskan untuk berubah mau karena kitalah yang bertanggung jawab 100% apapun yang kita alami selama itu ya Teh ya. Jadi ilmu itu adalah segalanya. Ilmu adalah segalanya dan komunitas bertumbuh itu supporting sistemnya. Teman-teman kalau saat ini menonton video ini, di titik apapun teman-teman berada, start pertama yang harus kita tahu adalah frame besarnya. Sudut pandang besarnya. Oh, ternyata kehidupan ini yang harus kita tahu, oh pertama siapa diri kita. Oh, berarti kita juga harus tahu nih cara kerja semesta.
merealitakan hidup kita seperti apa. Terus kalau ini adalah sejatinya kita, cara kerjanya gini, terus gue dalam posisi mana nih sekarang? Aku masih dalam posisi ketakutan, masih dalam posisi kecemasan, masih dalam posisi kebingungan. So, where do I start? Dari mana kita harus mulai untuk memperbaiki ini? Nah, gambaran kue besarnya tuh tahu dulu. Oh, jadi mau mulai perubahan ini karena ada hukum semesta bahwa realita itu pantulan dalam. Ini realita nggak mungkin berubah kalau dalemannya masih sama kan, Vi? Iya, benar. Nggak bisa berubah nggak kira-kira Iya, si pantulan di cermin kalau isinya masih itu? Benar, Mau nangis sampai besok, mau nangis sampai bulan purnama berikutnya juga nggak akan berubah selamat ini. looping kan jadinya. Malah tambah gede loopingannya. Iya. Nah, kesadaran itu yang harus membuat, aduh nggak ada yang bisa nolong aku nih selain diri aku sendiri. Benar Teh. Sebuah kesadaran untuk melihat sebuah keilmuan yang memberikan penjabaran gitu. Siapa aku? Ya kan aku bukan yang kesel ini ya. Aku kan ini nih yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ini aku tuh punya limit waktu nih dalam hidup. Aku juga gak pernah tahu kapan limit waktu itu selesai gitu. Mumpung teman-teman semua masih dikasih kesempatan hidup sama yang mempunyai segalanya ini. Masih dikasih kesempatan hidup. Masih ada nafas. Ayo teman-teman. Insya Allah. Iya. Izinkan dirimu untuk mengalami kebahagiaan ini. Mengalami kelimpahan ini. Pulangnya kepada diri kita. Pulang kepada dirimu. Yes. Yang sebetulnya sejatimu sudah menunggu selalu dan gak pernah pergi kemana-mana loh dia. Iya Teh. Kelimpahan itu standby menunggumu. Dan bener-bener di AR itu caranya udah ya. Caranya membantu itu cara. Bener Teh. Kita tuh hanya cenderung meratapi. Iya. Sadar nggak sadar kita nggak beranjak karena kita meratapi. Padahal kita tuh sudah... Karena enjoy sama penderitaan. Iya. Kita yang melabelkan diri sendiri kan akhirnya melalui peristiwa yang kemarin-kemarin gitu. Nah, dengan kita memutuskan start tadi bahwa setahu sejatinya kita, akhirnya kan kita paham what should I do? Dan what should I do? Yes. Keputusan lah. Iya. Keputusan yang membuat kamu mampu untuk melangkah. Diriku mampu untuk melangkah merubah ini dan aku bertanggung jawab. Iya. Masya Allah Teteh.